Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memperingati peringatan yang sangat penting sekali, yaitu Hari Pahlawan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbicara sedikit tentang apa itu pahlawan, siapakah mereka, lalu apa kontribusinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, pahlawan adalah orang yang berjihad fisabilillah. Intinya seperti itu. Al-mujahid fil Islam huwa alladhi yubaddilu juhdahu fisabilillah. Yang telah mengorbankan dirinya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu adalah untuk jalan Allah, maka dia adalah jihad fisabilillah. Bukan hanya orang-orang yang mengangkat pedang saja yang dikategorikan sebagai al-mujahid, tapi banyak aspek. Bahkan kalau kita kategorikan orang-orang yang berjihad untuk melawan hawa nafsunya, maka dia juga dikatakan sebagai fisabilillah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam At-Taubah ayat 41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjihadlah kalian semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kalian, dengan diri kalian, sehingga kalau memang kita berjihad dengan harta kita, telah mendedikasikan diri kita serta harta kita untuk fisabilillah, maka kita juga dikatakan sebagai pahlawan. Kemudian Allah juga mengabarkan kepada kita semuanya, jika memang kita sudah fisabilillah, Allah akan menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan diberikan apa? Diberikan surga padanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli pada orang-orang yang mukmin, yang telah jihad fisabilillah, yang telah mendedikasikan dirinya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeli dengan apa? Dibeli dengan surga. Masya Allah. Andaikan misalkan kita sungguh-sungguh berjihad fisabilillah nih, dengan harta kita, dengan diri kita, dengan apa yang kita mampu bisa kita berikan kepada orang lain, ya, maka kita juga dikategorikan sebagai orang-orang yang mujahid fisabilillah. Kemudian ayat yang lain juga menunjukkan aspek sabilillah yang sangat luar biasa. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang mukmin, apakah mau aku tunjukkan, kata Allah, ya, tijarah, perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang begitu besar, adab di akhirat nanti. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian juga jihad fi sabilillah dengan harta kalian, dengan diri kalian. Inilah aspek jihad, jamaah rahimakumullah. Maka kalau memang kita sebagai apapun itu, kalau memang kita adalah seorang tenaga kesehatan, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu asisten dokter atau pengobatan dan lain sebagainya, kita sudah mencurahkan diri kita untuk orang lain, untuk kesehatan orang lain, untuk menolong orang lain agar mereka selamat dari kematian, maka kita juga dikatakan sebagai seorang pahlawan. Anda yang menjadi seorang guru,
pendidik, dosen, dan lain sebagainya yang telah keluar dari rumah untuk mendidik putra-putri generasi terbaik bangsa. Dan suatu ketika anak-anak yang akan kalian didik menjadi seorang tokoh-tokoh penting di negara ini atau menjadi orang-orang yang hebat, maka Anda adalah seorang pahlawan, al-mujahid fisabilillah. Anda yang menjadi orang tua yang keluar rumah untuk mencari nafkah, Anda merupakan mujahid fisabilillah. Anda yang menjadi seorang petani yang telah keluar rumah untuk mendedikasikan diri untuk pertanian agar negara kita swasembada, agar tidak bergantung kepada negara lain, maka Anda adalah seorang mujahid fisabilillah. Dan Anda apapun profesinya, sebagai kuli bangunan yang ingin mendedikasikan diri untuk membangun madrasah, masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, Anda adalah mujahid fisabilillah. Maka kalau memang kita mati ketika waktu berjihad ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita semuanya seperti halnya ketika waktu kita mati. Kalau memang kita terluka karena perjalanan untuk jihad fisabilillah tersebut, maka luka itu juga akan kita bawa di akhirat nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi bahwa kita adalah seorang yang berjihad fisabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man min maklumin yukallimu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa kallamahu yudma. Al-laun launud dam warrihu rihul miski." Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah dan Allah lebih tahu siapa yang berjihad fisabilillah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan luka-lukanya mengalir darah dan warnanya warna darah, aromanya aroma misik, aroma yang harum, semerbak luar biasa. Karena itulah jamaah rahimakumullah, apapun profesi Anda, tidak penting jamaah. Yang pasti niat kita harus tulus untuk fisabilillah. Keberanian moral. Dibutuhkan juga kepedulian dan empati kepada orang lain. Pengorbanan, konsistensi dalam kebaikan, serta tanggung jawab dan ilmu kebijakan. Inilah yang menjadi kunci sukses seorang akan dikategorikan sebagai mujahid fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, mari kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena sesungguhnya khairun nas, kata Rasul, anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang baik di muka bumi ini adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.